Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rudi Suwandi Singapura dengan NIM 4212 2010 30 dari Prodi Mekatronika A5 Pagi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan ATS mata kuliah Machine Vision dengan dosen pengampu Pak Eko Rudiawan. Berikut untuk soal ATS-nya. Langsung saja untuk program. Di sini saya menggunakan Google Colab untuk pemrograman, di mana program ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi gambar, huruf, dan angka dari dataset TNMIS dengan menggunakan metode SVM dan menggunakan fitur HOG. Lalu akan memberikan hasil suatu model yang bisa mengenali gambar, huruf, dan angka dengan akurasi yang lebih baik. Selanjutnya tahapan utama program. Yang pertama itu import library. Di sini saya menggunakan berbagai library seperti NumPy dan Pandas. Ini digunakan untuk manipulasi data. Lalu library Scalear digunakan untuk model SPM dan evaluasi. Library Scheme dan fitur digunakan untuk ekstraksi fitur HOG. Lanjut load dataset. Di sini saya menggunakan dua data, yaitu ada data train dan dataset, di mana data test, di mana data train ini digunakan untuk melatih model, lalu untuk data test ini digunakan untuk menguji model setelah dilatih. Lalu selanjutnya ada pengaturan rentang data uji dan training. Untuk efisiensi, program hanya mengambil sebagian data uji atau tes data. Di sini saya mengambil tes datanya minimal 350 dan maksimal 1000. Di mana hal ini penting untuk proses berjalan lebih cepat dan ringan. Lalu selanjutnya ekstraksi fitur HOG untuk mengekstrak informasi. Saya menggunakan fitur HOG. HOG ini mengekstrak pola gradien dari gambar sehingga ciri-ciri bentuk huruf dan angka bisa lebih mudah dikenali oleh model. Saya mengekstrak HOG dari setiap gambar di data training dan data uji, sehingga menghasilkan fitur baru untuk digunakan dalam training. Lalu ada standarisasi HOG fitur. Di sini fitur HOG yang telah diekstrak kemudian distandarisasi agar memiliki skala yang konsisten. Hal ini dilakukan dengan bertujuan untuk distribusi data lebih seragam dan model bekerja lebih optimal. Selanjutnya untuk program selanjutnya ada training model SPM. Di sini saya menggunakan SPM dengan kernel RBF untuk mempelajari pola dari data training. SPM ini diatur dengan parameter C1, lalu dengan gamma scale yang disesuaikan agar memberikan hasil klasifikasi yang lebih baik. Untuk program selanjutnya evaluasi model dengan LOOCV. Di sini untuk mengevaluasi model saya menggunakan metode LOOCV, di mana setiap sampel secara berganti digunakan sebagai data uji dan yang lainnya sebagai data training. Untuk hasil prediksi disimpan dan dibandingkan dengan label asli untuk menghitung berbagai metrik performa. Selanjutnya ada metrik evaluasi. Di mana metrik ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah pada masing-masing model atau kelas. Yang pertama ada akurasi.
di mana akurasi ini akan eh, menunjukkan persentase prediksi yang benar dari keseluruhan prediksi. Oke, untuk precision digunakan untuk menunjukkan kemampuan model untuk mendeteksi sampel yang benar pada setiap kelas. Lalu F1 score digunakan untuk kombinasi dari precision dan recall untuk setiap kelas. Lalu untuk program selanjutnya ada visualisasi hasil, di mana program ini menampilkan composition, composition metric menggunakan grafik untuk uh, memudahkan kita melihat hasil klarifikasi di setiap kelas. Uh, di sini saya membandingkan uh, 10 gambar 10 gambar asli dari data testing dengan hasil fitur HOG-nya, sehingga kita bisa melihat perubahan dari gambar asli ke bentuk yang lebih informatif bagi model. Untuk kesimpulan dari soal yang pertama ini adalah uh, dengan menggunakan HOG, kita dapat menghasilkan model yang bisa mengenali huruf, gambar, dan angka dengan baik. Metode LOOCV membantu kita mengevaluasi performa model secara mendetail, sedangkan visualisasi confusion, confusion matrix, dan fitur HOG membantu dalam menganalisis hasil klasifikasi. Oke, untuk soal kedua, metode evaluasi LOOCV. Oke, pertama kita uh, cari tahu uh, definisi dari LOCV. Uh, untuk LOCV itu adalah metode evaluasi model, di mana setiap sampel sampel data pelatihan itu digunakan sebagai data uji satu persatu. Lalu uh, data pelatihannya digunakan sebagai data uji yang memiliki n sampel. Maka model akan dilatih lalu model akan dilatih dan masing-masing menggunakan n-1, dan untuk sampelnya itu uh, menggunakan 1. Oke, lanjut untuk selanjutnya implementasi program. Oke, pada program ini LOOCP digunakan sebagai teknik validasi silang untuk mengevaluasi kinerja model uh, dengan menggunakan cross-file. Lalu kita bisa mendapatkan prediksi dari setiap interaksi LOOCP untuk kemudian dibandingkan dengan label asli. Oke, tujuan dari LOOCP ini, dengan menggunakan LOOCP kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Lalu untuk menilai performa model dengan menggunakan setiap sampel secara bergantian, sehingga setiap data uji menjadi representasi yang lebih baik dari data keseluruhan. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga, penjelasan tentang parameter yang digunakan pada HOG dan SPM. Oke, untuk soal yang ketiga ini, parameter yang digunakan pada HOG dan SPM, yang pertama itu ada HOG, di mana di sini terdiri dari orientasi. Orientasi ini diatur menjadi 9, yang berarti setiap baris
Oke, di mana diatur menjadi 9, yang berarti setiap pixel dalam gambar akan dipresentasikan dipresentasikan dalam 9 orientasi sudut. Ini membantu mendeteksi kontur dalam berbagai arah. Lalu yang kedua, pixel per pixel, pixel per sel, artinya adalah gambar dipecah ke dalam blok 8 8 kali 8. Di sini saya ubah, untuk orientasinya saya menggunakan 5, dan untuk pixel per selnya itu saya menggunakan 2 kali 2. Lalu eh, eh, ini membantu dalam menangkap pola kecil di dalam gambar. Yang ketiga itu ada sel per blok. Di sini saya menggunakan 3 kali 3. Ini menunjukkan bahwa setiap blok HOG akan memiliki 3 kali 3, 3 kali 3 sel. Di mana setiap blok memiliki gradien yang dihitung untuk meningkatkan kekuatan deteksi fitur dalam skala kecil di gambar. Oke, selanjutnya untuk tujuan penggunaan HOG, yaitu ekstraksi fitur HOG ini dilakukan untuk menangkap pola dan tekstur dari gambar yang dapat digunakan sebagai input ke dalam model SPM. Fitur HOG ini sangat berguna dalam klasifikasi gambar karena menangkap informasi bentuk yang bersifat statis dari gambar. Lalu yang kedua ada SPM atau Support Vector Machine, terdiri dari kernel, di mana kernel ini menggunakan kernel RBF atau Radial Basis Function. Lalu ini digunakan untuk memetakan data ke dalam dimensi yang lebih tinggi dan memungkinkan model untuk menangani data yang tidak linear. Lalu untuk selanjutnya ada parameter C. Oke, selanjutnya ada parameter C. Ini diatur ke 1. Ini diatur ke 1. Parameter ini berfungsi untuk mengontrol trade-off antara akurasi klasifikasi dari sampel pelatihan dan margin keputusan. Model ini untuk menangani data yang tidak sebagian besar dari nilai C, semakin kecil margin yang diperbolehkan. Oke, selanjutnya gamma diatur ke scale. Ini gamma diatur ke scale yang berarti nilai gamma disesuaikan secara otomatis untuk mempertimbangkan jumlah fitur yang ada dan membantu menghindari overfitting. Oke, selanjutnya soal yang keempat adalah penjelasan tentang perolehan hasil metrik evaluasi. Oke, soal yang keempat, perolehan hasil metrik evaluasi ini terdiri dari confusion matrix, di mana confusion matrix ini kebingungan menunjukkan bagaimana prediksi model dibandingkan dengan label yang sebenarnya. Ini memberikan gambaran visual tentang kesalahan yang dilakukan oleh model dengan tampilan perbedaan antara label asli dan prediksi untuk setiap kelas. Oke, yang kedua akurasi. Sini ada yang kedua akurasi. Ini menunjukkan persentase prediksi yang benar dari seluruh prediksi. Semakin tinggi akurasi, semakin baik model dalam mengklasifikasi data dengan benar. Oke, selanjutnya ada presisi. Ini mengukur seberapa banyak
dari prediksi positif yang benar-benar. Lalu untuk nilai presisi tinggi berarti model lebih sedikit membuat kesalahan positif palsu. Oke, selanjutnya ada recall atau recall. Ini adalah rasio prediksi benar dari seluruh data yang sebenarnya dalam setiap kelas. Nilai recall yang tinggi menunjukkan model dapat menangkap sebagian besar sampel yang seharusnya terdeteksi sebagai positif. Oke, selanjutnya ada F1 atau F1 source. Ini adalah matriks yang menggabungkan presisi dan recall. Metrik ini digunakan memberikan nilai keseimbangan yang baik jika terdapat ketidakseimbangan antara presisi dan recall, memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai performa model. Lalu ada plotting dan visualisasi HOG. Oke, pada bagian ini terdapat fungsi untuk menampilkan gambar asli dan fitur HOG yang diekstraksi dari gambar uji. Fungsi ini berguna untuk membandingkan representasi gambar asli dan dengan versi HOG-nya. Oke, sehingga dapat dilihat perbedaan fitur yang ditangkap oleh HOG. Mungkin sekian penjelasan ATS Machine Vision dari saya. Apabila ada kesalahan atau pengucapan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.